Selamat pagi saudara-saudara, selamat hari Senin, bagaimana semuanya sehat? Puji Tuhan. Mari kita persiapkan untuk menerima sorga, yaitu suara gembala, yang merupakan renungan pagi Pujo Ministry. Kita satu dalam doa. Berfirmanlah kepada kami di pagi yang indah ini ya Tuhan, agar supaya kami sungguh-sungguh mempunyai keyakinan bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang penuh dengan kasih sayang. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu tidak pernah ditinggalkan. Mazmur 94 ayat 14 berkata demikian, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Nah saudara, saat ini krisis ekonomi melanda hampir semua negara di dunia ini, tak terkecuali di negara kita. Keadaan ekonomi membuat negara ini semakin terpuruk. Rakyat dihinggapi perasaan takut dan khawatir tentang kehidupan mereka. Harga-harga kebutuhan pokok kian mencekik leher. Di mana-mana rakyat kecil antri minyak tanah, antri beli beras murah, belum lagi biaya pendidikan yang semakin melangit. Pengeluaran semakin meningkat, namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang sesuai. Sungguh, ini adalah masa-masa yang sukar. Di sisi lain, para pejabat bergelimang harta dan uang. Namun sedikit demi sedikit mulai terungkap bahwa mereka telah menyalahgunakan uang rakyat dan merugikan negara. Inilah gambaran keadaan zaman sekarang ini. Nah saudara, bila kita terus larut di dalamnya, akibat yang lebih buruk pasti terjadi, yaitu kita akan mengalami depresi dan stres. Namun, sebagai anak-anak Tuhan, ada satu hal yang harus tertanam di dalam hati kita, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Dia bukan saja mampu menolong kita, namun Dia sanggup memenuhi setiap keperluan dan kebutuhan kita. Bahkan Tuhan ingin kita hidup dalam berkat-Nya selama-lamanya, karena katanya, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Nah saudara, yang menjadi bagian kita adalah terus bertekun melakukan kehendak Tuhan dan tidak menjadi lemah dalam menanti-nantikan Dia. Meskipun keadaan saat ini belum nampak baik dan seolah-olah janjinya belum kunjung tiba. Janji Tuhan itu tidak sama dengan janji manusia, saudara, yang seringkali manusia tidak bisa menepati. Tetapi bukankah Tuhan itu ya dan amin? Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Mazmur 18 ayat 31 dan 32. Nah saudara, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia Tuhan kepada kita. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh dan datang dan tidak akan bertangguh. Habakuk 2 ayat yang ketiga. Nah saudara, jangan iri hati terhadap orang dunia yang seolah-olah hidupnya baik dan penuh berkat. Terhadap semuanya itu ada waktunya. Dan pada saat yang tepat Tuhan pasti bertindak. Nah saudaraku, saya tutup dengan kalimat ini. Orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Maka dari itu pegang teguh janjinya dan percaya.
Amin. Kita satu dalam doa. Walaupun keadaan dunia sekarang ini begitu sulit, tetapi kami belajar tetap percaya kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, fokus kami bukan memandang keadaan dunia yang akhirnya di dalamnya penuh pergumulan, harga-harga yang semakin meninggi, kekurangan makanan, kemiskinan, dan sebagainya. Itu bukan fokus perhatian kami Tuhan. Kami belajar fokus hanya memandang kepada Engkau saja, sumber kehidupan kami. Kalau Engkau telah menyediakan kami hidup kekal di sorga, maka hidup kami di dunia yang fana ini Tuhan pasti pelihara kami. Terima kasih untuk Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Kami serahkan sepanjang hari ini, Tuhan jaga, lindungi, dan pelihara, serta berkati kami. Segala pujian hormat bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, tetap semangat. Sampai berjumpa besok pagi.